Kelompok 1 Biologi, anggotanya ada Lugina, Pupah, Miftah, Risma, Uswah, dan Jaki. Di sini kami membuat Soygurt. Apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau organisme melalui prinsip-prinsip rekayasa atau sistem proses biologi untuk meningkatkan proses organisme makhluk hidup tersebut. Dan apa sih bioteknologi konvensional? Di sini kita menggunakan bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan yogurt, yang dimana cirinya yang pertama hanya sebatas manipulasi pada lingkungan dan media tumbuh, tidak sampai pada tahap rekayasa genetika. Yang kedua, tidak menggunakan alat yang banyak dan rumit. Yang ketiga, diproduksi dalam jumlah yang kecil. Yang keempat, mengendalikan jasa mikroorganisme melalui proses fermentasi. Yang kelima ialah mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri dan fungi. Dan yang terakhir, contoh dari bioteknologi konvensional yang pertama, tempe, tape, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap, brem, dan oncom. Selanjutnya masuk pada bahasan inti kita, apa sih itu Soygurt? Soygurt, produk fermentasi susu kedelai dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarus, yang merupakan spesies mikroba yang esensial dan aktif dalam hubungan simbiotik, serta telah umum dipakai dalam proses pembuatan yogurt. Lalu, bagaimana sih cara pembuatannya? Pada pembuatan Soygurt mencampurkan susu kedelai atau soya sebanyak 250 ml dan yogurt sebanyak 4 sendok. Kemudian sebelum itu susu kedelai dilakukan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. And the last is kesimpulan. Pada kesimpulannya, Soygurt memiliki total bakteri asam laktat yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan telah memenuhi klaim tinggi isoflavon berdasarkan acuan label gizi. Soygurt mengandung protein nabati karena asalnya berbahan susu kedelai. Khusus untuk Soygurt, kandungan protein bisa mencapai 4% dari takaran saji. Dan terakhir bahwa Soygurt yang kami buat lebih cepat dengan menggunakan yogurt yang lebih kental dan susu kedelai yang dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih. Lalu didiamkan dulu selama 1 menit, kemudian tambahkan yogurt, setelah itu disimpan selama 24 jam untuk hasil yang diinginkan. Dan yogurt yang kami buat hanya dapat bertahan selama kurang lebih 2 hari. Pertama, siapkan susu soya, lalu panaskan sampai mendidih. Setelah semua sudah siap, sudah mendidih, di sini kami diamkan terlebih dahulu sambil diaduk-aduk selama 1 menit kurang lebih. Lalu masukkan kepada tempat yang sudah disediakan. Awalnya kami menggunakan 500 ml susu soya, tapi kami bagi 2 menjadi 250 ml. Langkah terakhir, kami tambahkan 4 sendok yogurt pada masing-masing susu soya yang berisi 250 ml. Setelah itu aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, dimasukkan dalam box dan disimpan sampai waktu yang diinginkan. Kami di sini disimpan sampai 24 jam. Di sini kami membuat 4 Soygurt. Yang pertama ialah susu soya yang dipanaskan terlebih dahulu, lalu ditambahkan yogurt yang kental. Yang kedua ialah soya yang dipanaskan terlebih dahulu, ditambahkan yogurt yang sedikit cair. Yang ketiga ialah soya yang dipanaskan terlebih dahulu, ditambahkan yogurt yang cair. Dan yang keempat ialah soya yang tidak dipanaskan dan ditambah yogurt yang cair.